Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi dari Prodi PGMI 3C. Di sini saya menjelaskan tentang bakteri, virus, dan protozoa. Virus, bakteri, dan protozoa. Definisi 1. Karakteristik dan cara berkembang biak virus. 2. Karakteristik dan cara berkembang biak bakteri. Definisi 3. Karakteristik dan cara berkembang biak protozoa. 4. Peran virus, bakteri, dan protozoa dalam kehidupan manusia. Definisi karakteristik dan cara berkembang biak virus. Definisi virus secara umum, virus merupakan partikel tersusun atas elemen genetik yang mengandung salah satu asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau asam ribonukleat, dan protein. Asam nukleat mengodekan informasi genetik yang unik untuk setiap virus. Virus disebut juga sebagai parasit intraseluler obligat karena untuk berkembang virus harus masuk atau menginfeksi atau suatu sel agar dapat melepsikan dirinya. Karakteristik virus. Sifat-sifat virus secara khusus, yaitu bahan genetik virus terdiri dari salah satu asam ribonukleat atau asam deoksiribonukleat. Virus tidak dapat hidup secara mandiri, dikarenakan virus bereproduksi di dalam sel hidup, seperti nukleus, sitoplasma, atau kromosom. Komponen-komponen utama virus dibentuk secara terpisah terlebih dahulu, baru nanti digabungkan setelah pembebasan. Selama berlangsung proses pembebasan beberapa partikel virus mendapat selubung luar yang mengandung lipid, protein, dan bahan-bahan lain yang sebagian berasal dari sel inang. Struktur sederhana yaitu terdiri dari selubung yang mengelilingi atau melindungi asam nukleat. Virus membelah diri dengan proses biosintesis majemuk, dimulai dari pemecahan menjadi lapisan pelindung dan menjadi komponen asam nukleat. Komponen-komponen utama virus dibentuk secara terpisah terlebih dahulu, baru nanti digabungkan setelah pembebasan. Partikel virus lengkap disebut virion, yang terdiri dari inti asam nukleat yang dikelilingi protein yang bersifat antigenik yang disebut kapsid. Komponen penyusun virus. 1. Kapsid. 2. Isi tubuh. 3. Kepala. 4. Serabut ekor. Produksi virus. Virus hanya dapat berkembang biak pada sel atau jaringan hidup. Cara reproduksi virus disebut proliferasi atau replikasi. Secara litik atau daur litik. 1. Fase adsorpsi. 2. Fase replika. 3. Fase pembebasan. Secara lisogenik. 1. Fase adsorpsi. 2. Fase penggabungan. 3. Fase pembelahan. Pengelompokan virus berdasarkan inang yang diinfeksi. 1. Virus bakteri. 2. Virus hewan. 3. Virus tanaman.
Definisi, karakteristik, dan cara berkembang biak bakteri. Definisi bakteri. Bakteri berasal dari bahasa Yunani yaitu bakterion yang berarti batang kecil. Bakteri adalah organisme bersel satu, mikroskopis yang tumbuh subur di lingkungan yang beragam. Berdasarkan kompleksitas sel, semua organisme hidup diklasifikasikan sebagai prokariota atau eukariota. Bakteri termasuk dalam prokariota. Karakteristik bakteri. Sifat-sifat bakteri secara khusus yaitu organisme multiseluler. Prokariot tidak memiliki membran inti. Umum tidak memiliki klorofil. Memiliki ukuran tubuh yang bervariasi antara 0,12 ratusan mikro. Umumnya memiliki ukuran rata-rata 1-5 mikron. Memiliki bentuk tubuh yang beraneka ragam, hidup bebas atau parasit. Bakteri memiliki struktur tubuh seperti kapsul atau lapisan lindir, flagella, dinding sel, membran sel, stoplasma, granula, kromosom, vakuola, gas, fil, dan plasmid, ribosom, dan endospora. Bentuk bakteri. 1. Bakteri kokos. A. Menokokos. B. Diplokokos. C. Tetrakokos. D. Sarkina. E. Streptococcus. E. Staphylococcus. 2. Bakteri basil. A. Monobasil. B. Diplobasil. C. Streptobasil. 3. Bakteri Sifralia. A. Sifra. Bakteri 3. Bakteri Sifralia. A. Sifira. B. Siforsesta. C. Vibrio. Cara bakteri memperoleh makna. 1. Bakteri heterotrof. 1. Bakteri zooforit. 2. Bakteri parasit. Nomor 2. Bakteri autotrof. 1. Bakteri fotoautrof. 2. Bakteri kemoautotrof. Bakteri berdasarkan kebutuhan oksigen untuk merombak maknanya agar memperoleh energi. 1. Bakteri aerob. 2. Bakteri anaerob. Produksi bakteri. Bakteri mengandalkan pembiakan dengan dua cara, yaitu secara aseksual dan seksual. Reproduksi aseksual yaitu reproduksi secara tidak kawin dengan membelah diri. Pembelahan sel pada bakteri adalah pembelahan biner, yaitu setiap sel membelah menjadi 2, sedangkan
reproduksi bakteri secara seksual, yaitu dengan pertukaran materi genetik dengan bakteri lainnya. Pertukaran materi genetik disebut rekombinasi genetik atau rekombinasi DNA dan pembelahan biner. 1. Proses rekombinasi genetik. 1. Transformasi. 2. Transduksi. 3. Konjugasi. 2. Proses pembelahan biner. 1. Sitoplasma terbelah oleh sekat yang tumbuh tegak lurus. 2. Tumbuhnya sekat akan diikuti oleh dinding melintang. 3. Terpisahnya kedua sel yang identik. Definisi, karakteristik, dan cara berkembang biak protozoa. Definisi protozoa. Kata protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan zoon yang artinya binatang. Dengan demikian, protozoa berarti binatang yang sangat rendah dan berasal satu. Hewan ini sangat kecil sehingga untuk mengamati perlukan mikroskop. Oleh karena itu, protozoa digolongkan sebagai mikroorganisme. Ciri-ciri protozoa ialah yaitu organisme uniseluler, tidak memiliki dinding sel, hidup dengan sendiri, soliter atau berkelompok, memiliki alat gerak yang berupa silia, flagella, dan pseudopodia, bersifat eukariotik, heterotrof, umumnya tidak dapat membuat makanan sendiri, hidup bebas secara parasit bebas dan sporofit, memiliki ukuran tubuh sekitar 100 sampai 300 mikron. Karakter protozoa. 1. Protozoa adalah eukariotik, inti dilindungi membrane inti. 2. Selnya tidak memiliki dinding sel, namun jika lingkungan kurang baik dapat membentuk lapisan pelindung yang tebal disebut kista atau cista. Setelah lingkungan baik, kista pecah. 3. Bentuk sel umumnya tetap kecuali rhizopoda. 4. Bersifat heterotrof. 5. Dalam rantai makna sebagai zooplankton. Zooplankton. 6. Beberapa jenis bersifat parasit yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan ternak. 7. Memiliki bentuk tubuh yang berbeda pada tiap fase dalam siklus hidupnya. 8. Beberapa protozoa memiliki fase vegetative yang bersifat aktif, yang disebut trofozoid, dan fase dorman dalam bentuk kista. 9. Kista merupakan bentuk sel protozoa yang terdehidrasi di berdinding tebal mirip dengan endospora yang terjadi pada bakteri. 10. Umumnya berkembang biak dengan membelah diri atau juga secara konjungsi. 11. Protozoa memiliki alat gerak, yaitu ada yang berupa kaki, semua bulu getar, dan bulu
cambak atau dengan sel itu sendiri. 12. Pengambilan nutrisi yaitu dengan holozoik memakan organisme hidup lain. Saprozoik memakan organisme yang telah mati. Holofitik atau autotrof dapat membentuk makanan sendiri melalui fotosintesis. Saprofitik menyerap zat yang terlarut di sekitarnya. Klasifikasi protozoa berdasarkan perbedaan bentuk morfologinya serta macam alat geraknya. Satu, Rhizopoda atau Sarcodina. Alat gerak adalah Pseudopodia atau kaki semu. 2. Flagellata atau Mastigophora. Alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagella. 3. Celita atau Chiliophore. Alat geraknya adalah silia atau bulu getar. Saprozoa tidak mempunyai alat gerak. Produksi protozoa secara aseksual. Protozoa dapat mengadakan pembelahan diri menjadi 2 anak sel. Tetapi pada flagellata pembelahan terjadi secara longitudinal dan pada ciliata secara transversal. Beberapa jenis protozoa membelah diri menjadi banyak sel. Pada pembelahan schizogoni, inti membelah beberapa kali, kemudian diikuti pembelahan sel menjadi banyak sel anakan. Produksi protozoa berkembangbiakan secara seksual dapat melalui secara konjungsi, autogami, dan sitogami. Peran virus, bakteri, dan protozoa dalam kehidupan manusia. Peran virus dalam kehidupan manusia. Di dalam kehidupan manusia, virus memiliki 2 peran, yaitu sebagai mikroorganisme yang menguntungkan maupun merugikan. Di dalam kehidupan manusia, virus memiliki 2 peran, yaitu sebagai mikroorganisme yang menguntungkan maupun merugikan. Adapun sebagai mikroorganisme yang menguntungkan ialah virus berperan penting dalam bidang rekayasa genetik karena dapat digunakan untuk cloning gen, produksi DNA yang secara genetis identik. Peran bakteri dalam kehidupan manusia. Peran bakteri yang menguntung ialah bakteri berperan dalam pembuatan makanan dan minuman seperti pembuatan asam cuka, pembuatan yogurt dan keju, pembuatan nut de coco, pembuatan sosis, pembuatan asinan, buah-buahan, dan terasi. Sedangkan peran bakteri yang merugikan ialah menyebabkan penyakit tifus, penyakit TBC, penyakit tetanus, penyakit sifilis, dan lainnya. Peran protozoa dalam kehidupan manusia. Pada umumnya, protozoa merugikan manusia, namun ada juga yang menguntungkan. Misalnya beberapa
spesies yang hidup sebagai saprofit pada sampah sehingga dapat membantu siklus mineral dalam ekosistem perairan. Pertujuh yang hidup sebagai zooplankton sangat berguna untuk makanan ikan. Di samping pertujuh ada yang menguntungkan, ternyata adalah pula yang merugikan. Pertujuh yang merugikan umumnya bersifat holozoik. Makanannya diperoleh dari sisa organisme lain maupun dari organisme lain. Ini contoh terkait virus. Ini video terkait bakteri. Ini video terkait pertujuh. Dan sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangannya, tolong dimaafkan.